Malam itu seorang pria bernama Tony mendatangi kantor polisi dalam kondisi muka bonyok. Tony menyerahkan diri ke polisi karena dirinya tidak sengaja telah membunuh seseorang. Akibatnya Tony pun akhirnya divonis penjara selama 5 tahun. Selama di penjara Tony bersikap ramah dan baik, sehingga gerombolan napi senior mengira kalau Tony adalah seorang pria lemah. Padahal sebenarnya Tony adalah seorang ahli kungfu. Akan tetapi karena tidak ingin terlibat masalah, Tony enggan memanfaatkan kekuatannya itu. Tiga tahun telah berlalu. Pada malam itu seorang detektif bernama Mei mendatangi lokasi kecelakaan mobil. Tapi setelah diperiksa, Mei dapat menyimpulkan kalau orang tersebut tidak tewas karena kecelakaan, tapi tewas karena dibunuh. Hal itu bisa diketahui dari kondisi mayat korban yang terdapat bekas luka lebam seperti terkena pukulan keras. Selain itu di TKP juga ditemukan senjata dan barang-barang aneh lainnya. Berpindah ke Tony yang sedang ngobrol bersama temannya yang diketahui bernama Aloy. Tak lama kemudian datanglah geng napi preman yang langsung mengusir Tony dan Aloy. Seperti biasa, Tony yang tidak ingin ada keributan selalu memilih untuk mengalah. Padahal sebenarnya Tony bisa saja dengan mudah membungkam geng preman napi ini dengan cukup mudah hanya dengan seorang diri saja. Tak lama kemudian Tony melihat berita di televisi terkait kasus pembunuhan yang tengah diusut oleh detektif Mei, di mana berita itu membuat Tony cukup kaget. Sepertinya Tony kenal dengan korban dan pelaku pembunuhan tersebut. Saat itu juga Tony meminta bantuan seorang petugas sipir untuk mempertemukan dirinya dengan Mei, yaitu dengan alasan ada urusan penting yang berkaitan dengan hidup dan mati yang harus segera ia sampaikan. Akan tetapi si petugas sipir menolak menuruti keinginan Tony. Tony yang sudah tidak punya pilihan lain terpaksa harus memakai cara kekerasan. Cara yang selama ini selalu Tony hindari selama mendekam di penjara tersebut. Tony lantas mendekati geng preman napi lalu tanpa banyak bacot, Tony pun langsung membrutal. Melihat aksi brutal Tony, semua tahanan tampak sangat terkejut. Karena Tony yang selama ini mereka kenal sebagai napi culun, ternyata adalah seorang ahli kungfu. Sampai pada akhirnya Tony pun diamankan oleh para petugas sipir. Tak lama kemudian Mei pun datang untuk menginterogasi Tony. Sama seperti yang lain, Mei juga tidak menyangka Tony adalah seorang ahli kungfu. Dan yang paling membuat Mei heran kenapa Tony tiba-tiba membuat onar dengan menghajar geng napi preman tersebut. Padahal selama ini Tony dikenal sebagai napi teladan yang tidak suka membuat onar. Bahkan ketika geng napi hampir setiap hari mengganggunya. Tony mengatakan dirinya terpaksa membrutal untuk menarik perhatian para petugas sipir agar dipertemukan dengan Mei. Karena Tony ingin memberitahu kalau dirinya kenal dengan si pelaku pembunuhan yang diincar oleh Mei. Ia adalah seorang ahli kungfu yang diketahui bernama Lucas. Lucas adalah sosok yang sangat brutal dan tidak mudah untuk diringkus. Tony mengatakan dirinya bersedia membantu Mei untuk menangkap Lucas. Tapi dengan satu syarat,
Tony minta untuk dibebaskan dari penjara. Karena kalau tidak segera dihentikan maka bisa dipastikan Lucas akan kembali memakan korban yang jauh lebih banyak lagi. 讚與失衡所謂人氣合一他型，講得唔知你講。通證一個死嘅就係佢。 Namun tentu saja Mei tidak semudah itu percaya dengan semua ucapan dari Tony. Karena ia menganggap Tony hanya mengada-ngada agar bisa bebas dari penjara lebih awal. Di tempat lain terlihat seorang seniman sedang melukis di dalam gedung galeri. Si seniman ini ternyata adalah seorang ahli kungfu yang dikenal dengan tendangan maut. Lalu tiba-tiba Lucas pun datang dan menantangnya untuk berduel. Di dalam baku hantam yang sengit dan lama, pada akhirnya Lucas berhasil menghabisi sang seniman. 有啲本事。 Kematian sang seniman akhirnya sampai ke telinga Mei. Akhirnya Mei pun percaya dengan ucapan Tony sebelumnya. Kalau tidak segera dihentikan, Lucas akan kembali memakan korban yang jauh lebih banyak lagi. Sampai pada akhirnya Mei pun menerima kesepakatan dengan Tony, yaitu membantu Mei dalam meringkus Lucas. Tapi dengan syarat Tony harus dibebaskan dari penjara. Setelah bebas, Tony langsung menceritakan kalau Lucas membunuh para targetnya sesuai urutan jurus kungfu. Target pertama yang Lucas habisi adalah seorang ahli kungfu yang beralih profesi menjadi seorang petinju. Cara yang Lucas gunakan untuk menghabisi si petinju tersebut adalah dengan menggunakan jurus pukulan maut. Sedangkan target kedua yaitu si seniman, Lucas habisi menggunakan jurusan tendangan maut. Karena si seniman dikenal dengan keahlian jurus tendangan mautnya. Jadi kemungkinan besar Tony mengetahui siapa target Lucas yang berikutnya. Apabila memang benar Lucas menghabisi targetnya menggunakan urutan jurus kungfu, maka kemungkinan besar target Lucas selanjutnya adalah seorang ahli kungfu yang sudah beralih profesi menjadi penggulat. Saat itu juga Tony mengajak Mei mengarah ke rumah si penggulat. Namun sialnya mereka kalah cepat, karena ternyata Lucas lebih dulu sampai ke rumah si pegulat tersebut. Tanpa banyak bacot, Lucas langsung menantang si pegulat untuk berduel 1 lawan 1. Rupanya Lucas ingin membuktikan kepada dunia kalau dirinya adalah satu-satunya ahli kungfu terbaik yang tidak bisa terkalahkan. Dalam pergelutan yang cukup sengit dan lama, lagi-lagi Lucas berhasil menghabisi targetnya. Hingga di keesokan harinya, Tony dan para polisi datang. Namun mereka semua datang terlambat, karena si pegulat sudah tewas dihabisi oleh Lucas dengan cara yang sangat brutal. Di saat yang sama, Tony melihat Lucas yang masih berada di lokasi. Saat itu juga, Tony dan para polisi langsung mengejarnya. Namun setelah melewati aksi kejar-kejaran yang cukup lama, Tony gagal menangkap Lucas. Setelah itu Tony kembali ke rumah menemui istrinya yang diketahui bernama Maya. Ternyata Tony memiliki sebuah dojo bela diri. Selama Tony mendekam di penjara, Mayalah yang melatih para murid di sana. Kemudian Maya memberikan Tony sebuah gelang jimat
yaitu sebagai pengingat agar Tony tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, yang pada akhirnya membuat Tony akan kembali mendekam di penjara. 我幫你求㗎。 Di dalam laci, Tony menemukan sebuah benda aneh, benda yang biasa Lucas tinggalkan di TKP pembunuhan para targetnya. Tony bertanya kepada Maya dari mana ia mendapatkan benda aneh tersebut. Maya menjawab, benda itu ia dapatkan dari seorang pria tak dikenal. Tony pun dapat langsung menyimpulkan kalau pria itu adalah Lucas. Karena Tony adalah seorang ahli kungfu, kemungkinan besar Tony juga akan menjadi target berikutnya yang akan dihabisi oleh Lucas. 揾佢啊！ Saat itu juga Tony menemui teman-teman seperguruannya yang juga merupakan ahli kungfu. Tony bertanya apa maksud dari benda aneh itu. Salah seorang dari mereka menjawab, benda itu adalah lambang bentuk penghargaan selesai melakukan pertarungan secara adil. Dan salah seorang dari mereka ternyata kenal dengan Lucas sejak kecil. Dulunya Lucas adalah bocah yatim piatu yang pincang. Namun berkat upaya kerasnya dalam berlatih, Lucas tumbuh menjadi ahli kungfu yang tidak terkalahkan. Ia juga mengetahui alamat tempat tinggal Lucas. Saat itu juga Tony dan para polisi lainnya mendatangi alamat lokasi tersebut. Namun ternyata Lucas sudah tidak tinggal di sana. Si pemilik kontrakan memberitahu kalau Lucas sudah pindah ke tempat lain. Bersama dengan istrinya yang tengah mengidap penyakit kanker. 與天下群雄爭鋒，想做天下第一。話好記得沈雪呢個人。 Di hari berikutnya, adegan film berpindah di sebuah lokasi syuting film. Saat itu, seorang aktor laga yang merupakan ahli pedang bersiap akan beraksi. Hingga tak lama kemudian, Lucas pun datang untuk menantang si aktor bergelut. Rupanya si aktor adalah target selanjutnya yang akan Lucas habisi. Meskipun sempat kewalahan, namun pada akhirnya Lucas berhasil menghabisi sang aktor. Berpindah ke Tony yang saat ini sedang berada di kantor polisi. Hingga tak lama kemudian Tony dihubungi oleh Lucas. Lucas mengatakan dirinya sudah tidak sabar lagi ingin bergelut dengan Tony. Karena Tony adalah lawan yang paling kuat di antara lawan-lawan Lucas sebelumnya. Lewat panggilan tersebut, para polisi akhirnya mengetahui lokasi keberadaan Lucas sekarang. Saat itu juga mereka meluncur ke sana, tapi mereka datang terlambat karena Lucas sudah keburu melarikan diri. Singkat cerita, Tony dan pasukan polisi mengepung rumah orang tua Lucas karena mereka yakin di sanalah satu-satunya tempat yang akan didatangi oleh Lucas untuk bersembunyi. Pasukan polisi bersenjata sudah bersiap-siap menunggu kedatangan Lucas. Dan benar saja, saat ini Lucas sedang dalam perjalanan menuju ke rumah orang tuanya. Di dalam perjalanan, Lucas mengenang masa lalu, yang dimana Lucas terpaksa harus menghabisi istrinya sendiri. Karena Lucas tidak tega melihat istrinya yang mengidap penyakit kanker harus menderita lebih lama lagi. Namun tak lama kemudian Lucas sadar ada yang tidak beres, sehingga dengan cepat ia memutar arah perahunya.
找索。 Melihat itu, Mei langsung menugaskan para anak buahnya untuk segera meringkus Lukas hidup ataupun mati. Di saat yang sama, Mei mendapat informasi dari rekannya di kantor pusat perihal Tony yang dicurigai bersekongkol dengan Lukas. Karena beberapa bulan yang lalu Lukas dan Tony pernah bertemu di penjara. Mendengar itu, Mei langsung menugaskan para anak buahnya untuk meringkus Tony. Namun dengan sigap Tony melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Satu persatu anggota polisi berhasil Tony kalahkan. Sementara itu, Lukas didatangi oleh Maya yang sembari membawa Abu mendiang istri Lukas. Lukas yang tidak terima langsung berusaha menyerang Maya. Setelah berkelut cukup lama, pada akhirnya Lukas berhasil mengalahkan Maya. Akan tetapi Lukas memilih untuk tidak menghabisinya dan langsung pergi dari sana. Tak lama kemudian Tony datang ke tempat itu dan melihat istrinya sedang sekarat. Tony langsung menghubungi polisi untuk meminta bantuan membawa istrinya ke rumah sakit. Di saat yang sama Tony melihat Lukas masih berada di tempat itu. Tony pun langsung mengejarnya dan sempat terlibat pergelutan singkat dengan Lukas. Di saat yang sama pasukan polisi juga datang untuk mengejar Lukas. Tapi lagi dan lagi Lukas berhasil melarikan diri dengan segala upaya. Sementara itu Maya telah berhasil dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan Tony masih berusaha melarikan diri dari polisi. Setelah berada cukup jauh, Tony kembali menghubungi Maya dan lantas menceritakan semuanya. Ternyata saat mendekam di penjara, Tony pernah dikunjungi oleh Lukas. Lukas mengancam akan menghabisi istri Tony apabila Tony menolak bertarung dengan dirinya. Karena Tony adalah satu-satunya ahli kungfu yang belum bisa Lukas kalahkan sampai saat ini. Maka dari itulah Tony terpaksa mengelabui Mei agar dirinya bisa dikeluarkan dari penjara lebih awal. Demi menyelamatkan istrinya dengan menyanggupi tantangan duel dari Lukas. Hingga pada malam harinya Tony bertemu dengan Lukas di pusat kota. Kedua ahli kungfu ini bersiap akan unjuk kekuatan siapa di antara mereka berdua yang lebih tangguh dan tak terkalahkan. Tony sendiri menguasai 6 aliran ajaran kungfu sekaligus. Sedangkan Lukas menguasai semua teknik jurus kungfu dari yang kuno hingga yang modern. Hingga pertarungan yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Pertarungan berlangsung cukup sengit. Kedua ahli kungfu ini mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sampai pada akhirnya Lukas mengaku kalah dan memohon agar Tony segera menghabisi dirinya. Namun Tony yang sejatinya bukanlah seorang pembunuh menolak melakukan itu. Kelemahan Tony tersebut justru malah memberi kekuatan bagi Lukas untuk melanjutkan pertarungan. Sehingga keadaan malah berbalik. Tony lah yang sekarang berhasil dikalahkan oleh Lukas. Lukas mengatakan dirinya mengakui kalau Tony adalah orang paling kuat yang pernah ia hadapi.
Tapi bagaimanapun juga Lukas akan tetap menghabisi Tony seperti menghabisi yang lainnya. Namun belum sempat itu terjadi, Mei pun muncul dan langsung menghabisi Lukas. Di saat yang sama, tim medis pun datang menyelamatkan Tony yang sekarat. Setelah sembuh, Tony akhirnya dimasukkan kembali ke dalam penjara. Yang preman napi yang dulu sering membuli Tony sekarang malah berbalik menghormati Tony. Hingga tak lama kemudian Tony akhirnya dibebaskan dari penjara. Tony dibebaskan dari penjara karena telah membantu polisi menangkap si pembunuh berantai ahli kungfu yaitu Lukas. Di akhir film, Tony membuka kembali dojo bela diri bersama dengan istrinya yaitu Maya. Semakin hari murid Tony semakin bertambah banyak. Dojo bela dirinya semakin dikenal di seluruh dunia. Kemudian film pun selesai.